Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini saya akan sharing terkait dengan perlu nggak sih sebagai wanita kita mengkonsumsi obat penunda haid ketika haji. Kalau kalau misalkan kita umroh gitu ya, kalau di umroh itu kan rentang waktunya tidak selama ketika kita haji ya. Kalau umroh itu biasanya 9 hari atau 14 hari. Nah, di umroh itu kita biasanya sudah tahu nih, ketika kita nanti di tanah suci itu kita kondisinya pas siklusnya haid apa enggak ya, pas siklusnya menstruasi atau enggak. Nah, itu bisa kita kira-kira dengan mudah gitu ya. Oh, kayaknya pas di tanah suci itu kita nanti bukan di waktu jadwalnya menstruasi, itu gampang bisa kita sesuaikan. Tapi kalau haji, karena haji itu kan 40 hari ya, bahkan lebih. Nah, ini tentu ini menjadi sebuah kegalauan tersendiri, terutama bagi WUS atau wanita usia subur. Tentu ini menjadi sebuah sesuatu yang perlu kita pikirkan matang-matang. Jangan sampai ketika kita nanti di sana kemudian malah mengganggu ibadah kita. Nah, sebelum masuk ke sana, maka kita masuk dulu pada pembahasan apa sih yang tidak bisa kita lakukan ketika kita sedang haid gitu ya. Sebagaimana kita tahu, kalau kita haid gitu ya, ada beberapa ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sholat, kemudian yang kedua adalah tawaf, kemudian yang ketiga adalah puasa. Nah, puasa ini tidak saya bahas karena tidak ada korelasi langsung ya antara puasa dengan pelaksanaan haji. Jadi ketika kita sholat, maka kita kan harus dalam keadaan suci ya. Kalau perempuan ketika haid maka kita dilarang untuk sholat. Bagaimana kita ketahui ya, bahwasanya ketika kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 lebih utama daripada sholat di tempat lain. Begitupun ketika kita berada di Masjid Nabawi, maka 10.000 lebih utama daripada di tempat lain gitu. Tentu kita tidak ingin meninggalkan, sebisa mungkin tidak ingin meninggalkan sholat di kedua masjid tersebut. Hanya saja kalau wanita kan kita nggak bisa full ya ketika kita sedang menstruasi. Selain itu, ketika kita di Madinah, kita juga nanti akan biasanya dianjurkan untuk sholat selama 40 waktu. Jadi kita di Madinah itu 8 hari. Ketika kita bisa full sholat 5 waktu setiap hari di Masjid Nabawi, maka biasanya kita bisa melaksanakan 40 waktu atau biasa kita kenal dengan arba'in. Nah, kalau kita sedang menstruasi, berarti kita akan kehilangan momentum itu. Tapi yang harus kita pahami, arba'in sendiri itu juga bukan merupakan wajib haji ya, yang harus kita lakukan, tidak. Ketika kita memang menemui menstruasi di sana, maka kita pun juga bisa mengganti dengan ibadah lain seperti berzikir, seperti itu. Nah, itu yang pertama sholat. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf di sini ada setidaknya kita akan menemui 4 jenis tawaf ya ketika di sana. Yang pertama itu adalah tawaf wajib. Tawaf wajib ini adalah tawaf yang menjadi rukunnya umroh, baik dari tanah air ataupun dari Madinah ketika kita gelombang pertama. Jadi kita ambil mikot, kemudian kita tawaf gitu ya. Nah, tawaf ini tentu tidak bisa kita lakukan ketika kita sedang haid gitu ya. Nah, tapi kita bisa melakukan tawaf ini di lain hari seperti itu. Yang pertama itu adalah tawaf wajib, kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini kita lakukan setelah kita lempar jumroh. Nah, itu pun juga tidak harus setelah lempar jumroh kita langsung tawaf, tidak. Kalaupun kita ternyata di sana itu sedang haid, maka bisa kita lakukan di lain waktu gitu ya, lain hari seperti itu. Dan yang ketiga adalah tawaf wada. Tawaf wada ini kita lakukan ketika kita mau meninggalkan Mekah menuju tanah air ataupun meninggalkan Mekah untuk menuju ke Madinah ketika kita haji gelombang kedua. Nah, tawaf yang keempat itu adalah tawaf sunnah. Nah, karena tawaf sunnah maka itu waktunya juga tidak ditentukan, suka-suka kita saja. Misalkan sebelum sholat 5 waktu di Masjidil Haram kita tawaf dulu, atau setelah sholat kita tawaf gitu. Nah,
tawaf ini tentu tidak bisa kita lakukan ketika kita sedang haid bagi perempuan gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah pertimbangan tersendiri ketika kita mau berangkat haji. Karena kita tidak ingin menyia-nyiakan momentum tersebut ya, kita kan berusaha sebanyak mungkin bisa beribadah di dua masjid tersebut gitu ya. Ataupun nggak ingin kehilangan momentum berarti gitu ya, momentum yang penting ketika kita sedang melaksanakan haji. Maka karena agama Islam itu kan agama yang sangat memberikan kemudahan ya, maka kita diperbolehkan untuk menunda haid. Jadi bukan karena kita melawan kodrat kita sebagai perempuan, bukan, tapi memang kita niatkan memang lillahi ta'ala, kita ingin bisa maksimal ibadah di sana. Nah, akhirnya banyak yang mengkonsumsi obat penunda haid dengan ikhtiar supaya bisa maksimal beribadah di dua kota suci tersebut. Yang menjadi soal karena minimnya informasi gitu ya, sehingga obat penunda haid ini diminum sembarangan. Nah, ini yang menjadi catatan ya. Jadi sebaiknya memang kita konsultasikan dulu ke dokter gitu ya. Boleh ke bidan, ke dokter, atau yang lebih bagus lagi ke dokter kandungan. Karena kan itu faknya keahlian beliau gitu ya, dokter kandungan atau dokter obgyn lah kita menyebutnya. Jadi nanti satu obat itu nggak bisa diminum sembarangan. Barangkali antara satu orang dengan orang lain tentu ini bisa jadi obatnya juga berbeda, cara minumnya berbeda, waktu meminumnya pun juga berbeda, sehingga tidak bisa sembarangan. Kayak misalkan katanya si A kemarin itu minum obat itu ternyata bener loh, nggak haid loh, atau si B meminum obat itu kok malah ngeflag ya. Nah, hal-hal seperti itu yang berusaha kita hindari ya. Jadi sebaiknya memang kita konsultasikan benar-benar ke dokter kandungan, karena dokter itu nanti akan memberikan resep atau memberikan masukan yang benar-benar sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Karena kondisi tubuh perempuan satu dengan perempuan yang lain itu juga berbeda, otomatis perlakuannya pun juga akan berbeda. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya obat penunda haid itu adalah semacam pil KB lah bisa kita sebutnya. Nah, ini kan yang dimainkan adalah hormon kita di tubuh kita, yang dimainkan hormonnya. Tentu ini ada efek sampingnya. Kalau penjelasan kemarin dari tenaga medis yang saya temui gitu ya, jadi itu nanti efeknya itu bisa mual, bisa muntah, bisa sakit kepala, seperti tanda-tanda orang hamil muda. Nah, ada juga yang meminum itu tidak ngefek terhadap kesehatannya juga ada, karena memang ya ini memang nafsi-nafsi sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Nah, jadi sebaiknya kita minum nggak ya? Kalau diminum nanti cocok nggak ya? Ada efek sampingnya nggak ya? Kalau nggak diminum nanti di sana malah mes. Nah, tentu ini menjadi sebuah kegelisahan tersendiri. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya. Yang pertama, bahwasanya hukum meminum obat penunda haid ini boleh ya. Jadi fatwa MUI menjelaskan bahwasanya hukum meminum atau mengkonsumsi obat penunda haid itu hukumnya mubah, jadi boleh, tidak wajib, tidak juga sunnah, tapi mubah, boleh. Jadi boleh diminum, boleh tidak. Nah, itu tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan siklus haid kita. Siklus haid kita itu apakah 28 hari, apakah 30 hari, ataukah berapa hari. Nah, yang paling tahu itu adalah kita sendiri. Bisa kita review 3 atau 5 bulan sebelum keberangkatan itu siklus haid kita seperti apa. Kemudian tanggal berapa biasanya haidnya itu tanggal berapa, kemudian berapa lama atau berapa hari. Nah, itu harus benar-benar kita pahami kondisi tubuh kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, obat yang kita konsumsi gitu ya, obat penunda haid itu biasanya yang terkenal tuh namanya Primolut ya. Nah, obat ini itu juga ada efek sampingnya. Nah, ini juga yang harus kita pertimbangkan. Tubuh kita bisa menerima apa enggak? Tubuh kita welcome enggak dengan obat-obatan seperti itu? Karena yang dimainkan hormon, tentu ini juga ada efek sampingnya.
Itu yang kedua. Dan tidak menjamin juga ketika kita mengkonsumsi obat tersebut itu di sana benar-benar nggak head. Banyak juga kisah nyata gitu ya, teman saya kemarin yang teman haji gitu ya, serombongan itu ada yang mengkonsumsi obat penunda haid tapi justru di sana ngeflag. Ada juga yang meminumnya justru malah haid itu malah biasanya 7 hari, itu malah sampai 7 hari itu belum suci-suci. Nah ini kita tentu nggak ingin ya kejadian seperti itu terjadi. Nah oleh karenanya benar-benar harus kita pertimbangkan dengan matang, kita konsultasikan dengan dokter bagaimana sebaiknya, supaya kita nanti jelas, oh obat yang dikasih sama dokter tuh ini dengan pertimbangan ini, dan cara meminumnya ini yang harus benar hati-hati. Ada obat yang harus diminum paling tidak 4 hari sebelum mens atau sebelum haid, dan obat yang diminumnya atau diminumnya 14 hari setelah haid gitu. Nah itu juga ada aturannya, jadi kita nggak bisa tiba-tiba langsung minum aja atau apa gitu. Ada juga yang modelnya suntik, di model suntik. Nah ini terus terang saya bukan faknya di sana, saya juga kurang paham, jadi sebaiknya bisa langsung dikonsultasikan ke dokter kandungan gitu ya. Kemudian banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak berdoa supaya kita di sana itu dimudahkan, dilancarkan, dan kalaupun kita mengkonsumsi obat penunda haid itu bisa benar-benar kita bisa lancar ibadah di sana gitu ya. Kalaupun kita tidak meminumnya, semoga kita juga bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan ibadah-ibadah lain gitu ya. Nah, kalau saya kemarin bagaimana? Karena saya itu belum pernah mengkonsumsi obat seperti itu ya, tidak pernah KB jenis apapun gitu ya. Setelah konsultasi sama tenaga kesehatan gitu ya, juga sama suami kami diskusi, akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengkonsumsi dengan berbagai pertimbangan ya, dengan berbagai pertimbangan bahwasanya saya tidak memiliki riwayat sebelumnya itu KB ya. Saya tidak pernah KB sama sekali, baik suntik, pil ataupun yang lainnya. Dikhawatirkan ketika tubuh saya memang belum pernah diperlakukan, dikasih penunda haid atau pil KB dan seterusnya atau suntik. Nah itu kan tubuh saya dikhawatirkan nanti ketika mengkonsumsi itu, ketika di sana nanti malah ngeflag. Jadi dengan pertimbangan sudah bismillah, saya ikhtiar tidak meminum obat penunda haid, dengan catatan nanti mengganti ibadah-ibadah yang kita tinggalkan selama di sana. Kalau sholat berarti kita ganti dengan zikir. Kalaupun belum bisa tawaf, nanti suami harus menemani ketika tawaf di waktu yang lain seperti itu. Nah, yang terakhir kita tawakal ya, tawakal kepada Allah. Semoga ikhtiar kita ya, baik yang meminum obat penunda haid ataupun yang tidak, kita tawakal sama Allah supaya kita di sana nanti dilancarkan ibadahnya gitu ya. Insya Allah itu sharing saya di episode kali ini. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi wanita-wanita usia subur yang akan berangkat haji. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.